الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنام. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى آخر الأيام. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai detik ini Allah senantiasa memberikan karunia kenikmatan yang sangat luar biasa kepada kita. Allah masih memberikan izin kepada kita. Allah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan dengan segala nikmat yang Allah berikan, yang Allah titipkan untuk kita semua, kita mampu memanfaatkan nikmat itu di jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada ruh junjungan alam biqauli syarif, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melalui mimbar ini senantiasa khatib mengingat diri khatib sendiri, mengajak kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita, berupaya sekuat tenaga kita menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul khatib kita hari ini adalah merajut tali silaturrahim, menguatkan tali persaudaraan sesama muslim. Setiap daerah memiliki budaya saling berjabat tangan, kecuali dosa keduanya akan diampuni sebelum berpisah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, walillahil hamd. Hari raya Idul Fitri atau Lebaran. Idul Fitri merupakan momentum lebaran masing-masing. Namun ada satu budaya Islam yang sangat luhur dan tinggi akan tata krama di negeri kita ini, yaitu mengunjung rumah-rumah di sekeliling kita, terutama rumah kedua orang tua kita, saudara dan tetangga kita yang lebih tua dari kita. Tidak lain dan tidak bukan untuk meminta maaf kepada mereka. Ini merupakan salah satu budaya yang sangat luar biasa dianjurkan Islam. Salah satu tujuannya adalah meruntuhkan ego, kesombongan, dan meruntuhkan dan menghilangkan, menutupi kesalahan-kesalahan kita. Dalam rangka menguatkan hidup saling bersaudara, Islam mengingatkan sebuah metode kehidupan sosial dengan menghormati lingkar masyarakat terdekat, yaitu tetangga kita. Bulan Syawal dimulai hari ini, artinya sudah tentu
meminta maaf dan saling memberi maaf, terpenting terutama kepada kedua orang tua kita, kemudian sanak pemilih kita, kemudian tetangga masyarakat di sekeliling kita. Kemudian dilanjutkan dengan menyambung persaudaraan kepada semua lapisan masyarakat, instansi di tempat-tempat kita bekerja. Intisari dari kalimat takbir yang kita kumandangkan dari tadi malam adalah suatu amal ibadah yang sangat baik. Salah satu penguatan hidup dengan saling persaudaraan. Takbir menggugah hati kita, memanggil diri kita semua untuk senantiasa mau rendah hati, menghilangkan keegoisme. Tidak lain dan tidak bukan, yang pantas membesarkan diri itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Indonesia, bahkan masyarakat kita di sekeliling kita butuh persaudaraan, butuh kita mengikat kembali tali silaturahim yang retak, mungkin sudah tak pernah kita jalani. Kita butuhkan tali persaudaraan itu agar kita menjalani kehidupan dalam dunia ini penuh dengan kedamaian. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kebahagiaan yang kita rasakan ini tentunya sangatlah kurang lengkap jika kita rayakan dengan sendiri. Kebahagiaan akan terasa lebih nikmat jika mampu kita rayakan dengan berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua melalui hadisnya, An Salman al-Faris radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innal muslim idza laqiya akhahul muslim fa akhadha bi yadihi tahatat anhuma dzunubahuma kama tahatul waraqa minas sajaratil yabisat fi yaumir rihin asif wa illa ghufira lahuma walau kanat dzunubahuma mithla zabadil bahr. Dari Salman Al-Farisi, Rasulullah mengingatkan kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu dengan saudaranya sesama muslim, kemudian keduanya berjabat tangan, maka akan gugurlah dosa-dosa keduanya sebagaimana berguguran daun-daun yang kering di hari angin bertiup kencang. Ataupun jika tidak, maka dosa keduanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi ini marilah kita merenung sejenak untuk kita semua. Tidaklah dua orang muslim yang bertemu kemudian tidak lain untuk mempereratkan tali silaturahim, yakni menjalinkan kasih sayang, karena silaturahim berasal dari bahasa Arab, artinya jalinan atau hubungan dan rahman dan rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas dari itu kita meminta maaf kepada kedua orang tua kita pertama kalinya. Kemudian saudara-saudara kita, tetangga kita, masyarakat di sekitar kita, baik dari dosa dan kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Melalui mimbar ini, marilah kita setelah sholat Id ini, marilah kita masuki rumah-rumah mereka yang tak pernah memandang kita, menganggap kita selalu salah di matanya. Mungkin mereka menganggap kita adalah musuhnya. Bahkan terutama orang tua kita, saudara kita, dan tetangga kita. Hancurkanlah ego dan kesombongan kita, karena kita adalah makhluk sosial di masyarakat, bukan makhluk individual
yang mampu hidup sendirinya di hutan belantara. Hal ini pun mungkin hanya bisa kita lakukan 1 tahun sekali ketika hari raya Idul Fitri. Jangan sampai sifat egois kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, menganggap kita tidak pernah mempunyai dosa, menganggap kita benar dan tak punya kesalahan kepada orang lain, sehingga enggan diri kita meminta maaf kepada orang lain. Marilah melalui mimbar ini kita silaturahim ke rumah tetangga kita. Niatkan tidak lain dan tidak bukan, tujuannya adalah mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia sejatinya memiliki 2 hubungan, yaitu hubungan Allah kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Tak kala hablum minallah, hablum minan nas kita perbaiki, insyaallah Allah akan mempermudahkan segala urusan-urusan kita. Dan insyaallah Allah akan memudahkan kita saat kita sakaratul maut. Pertama, dosa kita kepada Allah seperti meninggalkan salat, tidak menunaikan zakat, tidak berpuasa di bulan Ramadan, minum minuman haram, dan dosa yang berkaitan dengan syariat. Cara menghapusnya lebih mudah, yaitu bertaubat kepada Allah. Sedangkan dosa kepada orang tua dan sesama manusia tidak akan diampuni oleh Allah meskipun beristighfar sampai 100 kali dan salat sampai 100 rakaat pun. Tidak lain dan tidak bukan jalannya adalah meminta maaf langsung kepada orang yang pernah kita sakiti, orang yang pernah kita zalimi, orang yang pernah kita ghibah dan kita fitnah bahkan. Dan dosa memfitnah, ghibah, sering kita ngerasani, santet dan lain sebagainya, takkan mampu diampuni oleh Allah melainkan meminta maaf kepada orang-orang itu. Di dalam hari raya Idul Fitri ini banyak sekali mengandung dimensi spiritual yang nilainya tidak bisa diukur dengan materi apapun. Mari kita mengingat kembali masa-masa kecil kita, ketika kita bersimpuh bersungkem dalam pelukan kedua orang tua kita. Hanya memiliki dimensi makna, tidak lain dan tidak bukan, nilainya adalah nilai keislaman yang sangat tidak terukur dengan materi dunia. Terkadang jarak jauh melintasi laut dan sungai tidak mampu membatasi niat kita untuk mempereratkan tali silaturahim ini. Marilah kita merenung lebih dalam sosok orang yang berjasa selama ini di tengah kita. Mungkin di tahun lalu mereka berada di samping kita. Di tahun lalu kita mampu untuk memeluk, menciumnya. Mungkin di tahun ini mereka tidak ada lagi berada di samping kita. Mari kita merenung kembali sosok orang yang telah menjadi pahlawan kesuksesan kita dalam kehidupan ini. Makanya janganlah sombong dengan keberhasilan, janganlah sombong dengan keberhasilan apapun yang kita miliki tanpa doa dan jasa kedua orang tua kita. Bagaimanapun kondisi orang tua kita, mereka adalah sosok yang harus kita cintai, hormati, dan kita patuhi. Mereka adalah surganya yang Allah titipkan dalam dunia ini. Bahkan ridhonya Allah terdapat kepada ridho kedua orang tua. Sekali lagi, melalui mimbar ini, janganlah kita menunggu merasa yang tua lebih mulia dan merasa yang muda tak pernah melakukan kesalahan. Jangan kita jaga ego kita. Mari kita datangkan siapapun itu. Pandanglah siapapun di hadapan kita binazri mahabbah, dengan pandangan kasih sayang. InsyaAllah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita di hari ini
marilah kita rendahkan hati kita. Tundukkan kepala. Tidak ada yang mulia di mata Allah melainkan orang-orang yang mampu melaksanakan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah ini tidak lain khatib mengajak kita semua untuk senantiasa introspeksi diri, muhasabah kembali. Mungkin baru 1 tahun, 2 tahun inilah kita baru mendekatkan diri kepada Allah. 20 tahun yang lalu kemana kita habiskan waktu? Mungkin kita banyak salah khilaf kepada masyarakat kita. Tidak salahnya kita kunjungi mereka, datangkan mereka, meminta maaf kepada mereka. Insya Allah Allah senantiasa memberikan karunia keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menggugah hati kita semua untuk senantiasa menjaga ukhuwah tali persaudaraan, terutama kepada kakak, adik kita, sepupu kita, teman sejawat kita, bahkan yang paling mulia adalah kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi hidup kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.